kami. Selamat bergabung, Pak. Yang terhormat Ketua Jurusan dan Ketua Prodi Selingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu yang telah bergabung. Selamat bergabung Bapak Ibu semua. Yang terhormat Bapak Ibu mahasiswa peserta webinar Inspirasi dan Motivasi Membangun Negeri dengan Energi Terbarukan. Selamat bergabung semuanya. Salam sejahtera dan semoga berbahagia. Baik, saya akan membacakan susunan acara pada webinar kita pada pagi hari ini. Yang pertama, yang kedua, lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, kata sambutan dari Kaprodi Fisika, Dr. Rizka Ekawita. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara webinar kita pada pagi hari ini oleh Dekan F5, Bapak Profesor Irfan Gustian. Kemudian selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu pemaparan dan diskusi dengan narasumber. Dan kemudian nanti pada saat sesi diskusi kita bagi menjadi dua. Yang pertama yaitu diskusi narasumber dengan peserta webinar yang nanti akan dimoderatori oleh Bapak Irfos. Dan sesi kedua yaitu diskusi dekan, dosen-dosen dengan narasumber yang akan dimoderatori oleh Bapak Refrizon. Yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu peserta webinar sekalian yang berbahagia, kita buka acara ini dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita menginjak ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, diharapkan kepada peserta webinar untuk menonaktifkan semua speakernya sampai acara berakhir. Nanti pada sesi tanya jawab dipersilakan nanti mengaktifkan bagi yang mau bertanya. Silakan, panitia. Baik, Bapak Ibu semua, kita lanjutkan kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Kaprodi Fisika, kepada Ibu Dr. Rizka Ekawita, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibu Supiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur tidak akan pernah cukup kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan
kita akal pikiran untuk dapat selalu mengagungkan kebesaran beliau dengan segala bentuk ciptaannya, yang tampak maupun yang tak tampak, yang terasa maupun yang kita lihat secara kasat mata. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kepada para pengikut beliau. Mudah-mudahan kita menjadi salah satu pada barisan beliau di Yaumul Akhir nanti. Baik, saya di sini sebenarnya mewakili dari ketua jurusan yang pada kesempatan ini belum dapat hadir karena orang tua beliau lagi mendapat kondisi kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan orang tua beliau diberi kesembuhan dengan segera oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mewakili ketua jurusan fisika sebagai Kaprodi Fisika saat ini. Yang saya hormati kepada Bapak Dekan Profesor Irfan Gustian yang telah berkesempatan membersamai kita pada acara webinar hari ini. Terima kasih Pak atas kesempatannya dan atas waktunya. Dan juga yang saya hormati para Bapak dan Ibu Wakil Dekan yang telah berkesempatan hadir pada acara webinar ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar hari ini yang telah berkenan hadir untuk kita pada acara webinar ini untuk belajar bersama dan berdiskusi pada kegiatan webinar dengan tema yaitunya seperti yang telah disebutkan, inspirasi dan motivasi membangun negeri dengan energi terbarukan dari kita dan untuk kita. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa kondisi secara geografis Provinsi Bengkulu ini berada di berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Jadi otomatis banyak sebenarnya potensi yang dapat kita manfaatkan untuk energi terbarukan. Dan juga topik energi terbarukan seperti yang kita ketahui bersama, khususnya para dosen yang hadir hari ini juga merupakan salah satu rencana induk penelitian yang ada di LPPM Universitas Bengkulu. Jadi harapannya dengan kegiatan ini lebih membuka cakrawala kita terkait dengan teknologi-teknologi energi terbarukan yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Kemudian kalau kita lihat secara ekonomi maupun secara teknologi bahwa Provinsi Bengkulu ini mungkin berada di bagian-bagian urutan yang agak ke belakang jika dibandingkan provinsi lain yang ada di Sumatera. Jadi harapannya dengan pemaparan atau diskusi atau belajar bersama dari narasumber kita hari ini lebih memotivasi kita bersama bahwa dengan segala macam keterbatasan dan segala macam potensi yang ada pada Provinsi Bengkulu memunculkan semangat kita dengan apa yang sudah diberikan penyampaian oleh narasumber pagi ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akan belajar bersama dan diskusi dengan narasumber kita pagi ini. Yang terhormat Bapak Ricky Elson. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rizka Ekawita. Acara selanjutnya yaitu acara keempat, yaitu kata sambutan sekaligus membuka acara webinar kita pada pagi hari ini secara resmi langsung oleh Pak Dekan Fakultas MIPA, Profesor Irfan Gustian. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih Bu Supriyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya law an hanazallah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Ricky Elson yang telah bersedia mengisi waktu buat kita pada pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati Wakil Dekan Akademik, Wakil Dekan Sumber Daya, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FMIPA, Bapak Ibu Kajur, Kaprodi, Ketua Lab, Bapak Ibu dosen, baik itu berasal dari lingkungan FMIPA, teknik, kemudian ada juga pertanian dan fakultas lainnya, adik-adik mahasiswa jurusan fisika dan jurusan lain yang hadir di ruang virtual ini.
alhamdulillah kita bisa berkumpul dan bersua dalam rangka semacam peningkatan atmosfer akademik, sharing keilmuan yang akan disampaikan oleh Pak Ricky Elson. Dan ya mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Ya temanya itu inspirasi dan motivasi membangun negeri dengan energi terbarukan dari kita dan untuk kita. Jadi sudah disampaikan oleh Bu Kaprodi bahwa ya secara umum kita baik itu skala dunia, global maupun Indonesia itu energi fosil itu sudah mulai menurun. Cadangan energi fosil sudah mulai hampir habis. Sehingga kita harus mencari energi baru dan terbarukan. Nah, kawan-kawan di fisika, di teknik juga sudah mulai ke arah situ kita di Universitas Bengkulu ini. Nah, tadi disampaikan oleh Ibu Priska bahwa rencana induk pengembangan penelitian Universitas Bengkulu itu ya pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan hutan-hujan tropis, dan di daerah itu banyak sumber-sumber energi yang bisa kita manfaatkan. Nah, khususnya pesisir ada energi angin, energi air laut, ya. Nah, kemudian daerah mulai ke hutan hujan tropisnya banyak sumber energi biomasa, ya. Kita lihat kalau kita ke pabrik CPO itu banyak limbah cyclone fibernya, banyak limbah serat-serat yang tidak tergunakan lagi, ya. Kalau pabrik CPO itu hanya menggunakan sebagai sumber bahan bakar saja atau pupuk, dan itu bisa dikonversi menjadi energi yang tidak menghasilkan efek lainnya atau hasil samping yang bisa akan merusak pencemaran udara, polusi udara juga. Nah, ada juga energi aliran sungai yang dimanfaatkan untuk PLTA, ya, bagi listrik tenaga air, itu menjadi alternatif yang lainnya. Dan yang terbaru mungkin ada energi biomasa yang yang skalanya itu agak berbeda dengan pemanfaatan selama ini. Dia masuk dalam semacam energi sel bahan bakar, fuel cell, tetapi sumbernya yang selama ini hidrogen atau metanol bisa juga biomasa. Itu menjadi alternatif yang bisa dimanfaatkan kita semuanya. Memang perkembangan energi baru terbarukan itu ya di Indonesia awalnya kita hanya memanfaatkan fosil, energi minyak bumi, batu bara, ya. Tapi di akhir tahun 90-an kita sudah mulai kita mulai tahu bahwa energi ini akan habis loh. Nah, untuk itu kita cari energi-energi lainnya. Dan Kementerian SDM sendiri sudah mulai membentuk pusat pengembangan penelitian tenaga energi kelistrikan. Itu tahun 90-an itu ada di Ciledug kalau tidak salah, ya. Itu ada P3 Tech di bawah SDM. Kemudian bermetamorfosa menjadi P3 TKE BTKE, ya. Itu ada pusat penelitian dan pengembangan tenaga kelistrikan, energi baru terbarukan dan konservasi energi. Dan itu pas dengan topik kita pada hari ini, ya. Membangun mudah-mudahan saya kira sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini sukses dan bermanfaat buat mahasiswa, para dosen semuanya, dan terima kasih kepada jurusan fisika yang telah memprakarsai kegiatan ini, dan ya, terlihat juga hadir dosen-dosen di luar fakultas. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua. Saya akhiri kata sambutan ini dan kita buka secara resmi. Demikian saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Irfan yang telah membuka acara ini pada webinar pada pagi hari ini. Kita lanjutkan kepada acara inti, yaitu pemaparan, dan nanti kemudian dilanjutkan langsung dengan diskusi. Dan waktu dan tempat saya berikan ke moderator Pak Ilfas, silakan untuk memandu acara selanjutnya.
pemaparan dan diskusi. Kepada Pak Irkos, dipersilakan. Oke, terima kasih Bu Supiati atas kesempatan yang diberikan. Kita akan mulai acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita selalu panjatkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di acara yang sangat luar biasa pada hari ini. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Bu? Maaf suaranya agak kurang jelas ini. Pertama saya ingin menyapa telah hadir bersama kita pembicara yang luar biasa ya, Pak Ricky Elson. Ini panggilannya di sini Pak Ricky atau udah Ricky nih? Pak Ricky ya. Pak aja Pak, Bang Ricky. Ya, oke. Pak Ricky, terima kasih telah berkenan hadir berbagi bersama kita di jurusan fisika. Kemudian tadi juga ada Pak Dekan yang sudah menyempatkan hadir, juga hadir juga bersama kita nih para wakil dekan selingkung FMIPA. Kemudian saat ini sudah 202 yang sudah berhadir di ruang Zoom dari seluruh Indonesia. Jadi saya ingin menyapa bersama kita juga hadir rekan-rekan dosen di Universitas Bengkulu, kemudian teman-teman mahasiswa, kemudian dari praktisi, dan seluruh peserta yang luar biasa pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran peserta semua. Webinar kita pada hari ini dengan tema inspirasi dan motivasi membangun negeri dengan energi terbarukan. Kalau kita berbicara energi terbarukan, pasti kita seperti yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi, kita akan fokus kepada cadangan ya, cadangan dan ketersediaan energi yang kalau saya kutip dari situs SDM itu cadangan energi berupa fosil yang berupa minyak bumi, gas batu bara itu diperkirakan dalam 10 atau 20 tahun ke depan itu cadangannya makin berkurang dan akan habis. Sedangkan energi tersebut menyumbang 90% pemakaian energi nasional ya. Jadi bisa kita bayangkan 10 atau 20 tahun ke depan energi fosil akan habis dan kita akan berada pada kondisi yang kritis, dan itu juga berlaku secara global ya. Secara global juga menunjukkan angka yang seperti itu. Kemudian di tingkat ASEAN pemakaian energi fosil itu kita hampir 40% secara ASEAN, di level ASEAN. Kemudian untuk energi terbarukan kita baru bisa memanfaatkan lebih kurang 11% ya, 11% energi terbarukan secara nasional. Jadi kalau kita lihat peluang dan tantangan seperti itu, kalau kita bawa ke Bengkulu dengan kondisi geografis seperti yang disampaikan oleh Bu Kaprodi tadi, maka sangatlah menjanjikan untuk dikembangkan di Provinsi Bengkulu. Jadi dengan tema yang menarik itu juga hadir, kita telah sangat berbangga sekali telah berkenan hadir ya seorang tokoh, pakar, teknokrat, kemudian juga bintang di media sosial ya, sangat
luar biasa sekali beliau ini. Kemudian saya juga sempat membaca beberapa tulisan beliau di media massa. Saya rasa sangat menginspirasi sekali. Maka cocoklah tema kita pada hari ini, inspirasi dan motivasi. Jadi selain teknologi yang akan beliau sharing bersama kita juga akan mengharapkan inspirasi-inspirasi yang sangat luar biasa dari beliau ini. Beliau secara singkat mungkin beliau lahir di Padang ya, 11 Juni 1980. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan tinggi di Jepang. Selama 15 tahun di sana beliau sudah mendapatkan lebih dari 14 paten. Kemudian beliau fokus di motor berpenggerak listrik ya, dan masih hangat di telinga kita waktu tahun 2013. Nama beliau ini cukup viral ya di media massa. Beliau adalah kreator bersama tim mobil listrik pertama di Indonesia. Mungkin tidak ada yang tidak kenal karena kita sangat masif pemberitaan di media massa waktu itu. Dan sampai saat ini beliau, terakhir saya mendapat informasi dari media online bahwa hasil karya beliau salah satunya beliau membuat pembangkit listrik tenaga kincir angin pada kapasitas 500 watt terbaik juga di dunia. Jadi sangat luar biasa sekali. Mungkin untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan menyampaikan bahwa acara kita pada sesi ini nanti lebih kurang 15 menit beliau akan memaparkan materi. Nanti setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab bersama peserta semua. Kepada Pak Ricky Elson kami persilakan sepenuhnya untuk menyampaikan materi terkait dengan tema kita pada hari ini. Kepada Pak Ricky kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Irkos. Pertama saya mengucapkan, saya matikan video saya supaya lancar suara saja yang. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Dekan dan segenap jajaran staf atas kesempatan yang diberikan kepada saya sharing. Kemudian sebenarnya ada beberapa hal yang saya lakukan dari apa yang disampaikan Pak Irkos tadi. Saya rasa apresiasi yang diberikan terhadap Pak Irkos sepertinya kalau dicabut mic-nya jadi bersih. Mic-nya ada noise-nya. Ya. Bersih ya. Oke, karena waktu kita yang sangat singkat, maka saya langsung saja masuk ke sharing saya pada hari ini. Mudah-mudahan layar saya bisa kelihatan. Baiklah, waktu yang diberikan kepada saya 15 menit untuk sharing. Tadi sudah disampaikan perkenalan oleh Pak Irkos bahwa setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, saya di bidang teknik mesin, saya bekerja di corporation. Disinilah saya mendapatkan bekal sebagai peneliti dan pengembang teknologi elektrik mesin listrik, baik untuk penggerak maupun untuk pembangkit listrik. Ini sebenarnya pelajaran fisika dulu di waktu SMA, yaitu aturan tangan kiri dan aturan tangan kanan. Ini aturan tangan kanan, E sama dengan BLV yang merupakan prinsip dasar dari mesin untuk pembangkit listrik. Dan ini adalah aturan tangan kiri Fleming yang merupakan dasar dari mesin-mesin penggerak, di mana saya baru mengenal ini kembali, mengenal kembali dengan baik kedua aturan ini di
usia 26 tahun. Setelah menyelesaikan S2, lalu saya bekerja di Nidec Corporation. Ini saya bertemu dengan seorang Profesor Kenjo yang menyatakan kepada saya bahwa aturan tangan kiri ini tentang bagaimana engkau menggerakkan dunia kelak, dan aturan tangan kanan ini adalah tentang bagaimana engkau menerangi dunia kelak. Sejak hari itu, saya begitu bersemangat untuk belajar, riset, dan pengembangan teknologi mesin-mesin listrik. Saya fokus di pengembangan mesin-mesin listrik di Nidec Corporation. Ini waktu masih berusia 24-25 tahun. Ya. Di sini saya mengembangkan berbagai mesin untuk sepeda listrik, untuk drone, untuk mobil listrik, untuk pembangkit listrik tenaga angin, untuk penggerak fan, pendingin server. Ya. Ini dasarnya dasar fisika. Ya. Di tahun 2010 mesin yang kami kembangkan bisa mendapatkan juara dunia di lomba kontes, kita menyebutnya drone ya, pesawat kontrol listrik. Kemudian saya mendapatkan kesempatan mendesain generator untuk beberapa perusahaan pembangkit listrik tenaga angin di Jepang. Inilah lahir 1, 2, 3, 4, 5 beberapa paten yang sebenarnya sederhana, tidak sesulit yang bapak-bapak ibu-ibu bayangkan. Ini adalah sebuah foto ketika saya mengembangkan mesin mobil pertama kali. Dari foto ini saya hanya ingin menceritakan bahwa di atas meja kerja kita, di atas meja belajar kita dengan menguasai prinsip-prinsip fisika elektromagnetik, menguasai aturan tangan kiri dan aturan tangan kanan, maka kita bisa membuat mesin mobil listrik di atas meja kerja. Ini adalah sebuah revolusi yang tak terbayangkan dahulu. Ketika kita mengembangkan mesin untuk mobil, ini nggak bisa di atas meja sendirian kayak gitu. Jadi foto ini bukan untuk menyatakan saya hebat. Semua teman-teman bisa melakukan ini. Itulah poin dari cerita ini. Kemudian saya bersama Profesor Hayashi waktu itu mengembangkan mesin untuk sistem hybrid yang dikembangkan beliau. Dan di tengah-tengah pengembangan teknologi ini, saya bertemu dengan Pak Dahlan Iskan di tahun 2012. Lalu beliau mengajak saya mengembangkan teknologi kendaraan listrik di Indonesia. Lalu kami mewujudkan mesin mobil pertama. Banyak sekali halangan dan tantangan, tidak begitu mudah perjalanannya. Kami mengalami kecelakaan, tentu saja dihujat, ditertawakan. Namun itu tak membuat kami menyerah. Kami melanjutkan proyek berikutnya berupa proyek mobil listrik Selo. Jadi saya bukan pembuat mobil listrik pertama, saya hanya salah satu orang yang kebetulan ikut serta di dalam pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Banyak sekali yang mengembangkan kendaraan listrik ini. Saya hanya salah satunya, saya bukan pakar. Dan ini pun saya mengerjakannya tidak sendiri. Saya biasa berkolaborasi dengan tim. Ya. Dan saat ini kami masih dalam pengembangan mobil listrik kami yang kedua, yaitu Selo second generation. Ini adalah desain, dan di atas ini adalah sebentar ya, ini adalah desain kami dan ini proses pembuatan. Namun tema kita pada hari ini adalah tentang berbagi cerita. Jadi karena temanya adalah tadi yang disampaikan inspirasi dan motivasi, maka saya akan bercerita tentang spirit of innovation, tentang urgensi untuk kita menyegerakan menguasai teknologi pemanfaatan energi terbarukan. Bukan untuk tahu-tahuan tentang energi terbarukan, tapi bagaimana kita menguasai ya. Lalu putus-putus? Iya Pak Riki. Oh ya, sekarang udah bersih kah? Oh, bersih. Ya, berarti saya harus dengan volume kuat ya. Jadi tema kita pada hari ini adalah tentang spirit of innovation, tentang pengembangan energi terbarukan. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ini juga bagian dari rencana internasional. Ini bukan hanya permasalahan Indonesia, ya, tapi permasalahan dunia. Saat ini kita mengenal yang namanya SDGs, ya. Ada 17 Sustainable Development Goals yang harus kita wujudkan bersama-sama sebagai manusia yang berbangsa bernegara di dunia. Saya tidak membahas itu. Namun yang paling penting di sini,
tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Rizka, disampaikan oleh Pak Irfan, disampaikan oleh Pak Irkos, bahwa ada ancaman yang datang kepada kita, bahwa energi fosil mau habis, kita harus segera mengembangkan energi terbarukan. Ya. Kalau kita hanya menilik dari bahasa Indonesia, ancaman itu hanya yang terbayang hanya keburukan saja. Namun, karena kebetulan saya sempat di Jepang ya, ancaman itu dituliskan dengan dua kata, ki, di mana ki yang pertama ini yang kita sebut dengan ancaman, sementara ki yang kedua ini adalah kesempatan. Yang dimana artinya, kalau kita biarkan dia begitu saja, kita hanya akan selalu berhadapan dengan ancaman. Namun jika kita mampu melewati ki yang pertama, yang terbentang itu hanyalah kesempatan. Pertama ini dulu. Lalu mari kita lihat tren teknologi energi terbarukan dunia ini. Ya. Kita mengetahui bahwa dengan masifnya penelitian dan pengembangan teknologi energi terbarukan, bahwa saat ini energi terbarukan itu sudah murah ya. Di luar negeri ya. Di Indonesia masih mahal karena mereka meriset, karena kita ya, masih belum mampu untuk melakukan semasif mereka ya. Dan namun ada satu fakta yang harus kita pahami. Sebenarnya bersama ya, energi terbarukan ini kita harus memahami tujuannya bukan hanya untuk green, tapi menciptakan industri baru. Dan di sini juga ada masalah investasi. Jadi tidak sesederhana permasalahan iklim, tidak sesederhana sumber energi sudah habis, tidak ya. Di sini ada investasi dan industri. Kemudian ada permasalahan lapangan pekerjaan ya. Bukan lapangan pekerjaan di kita, lapangan pekerjaan di Eropa ya. Dan di berbagai negara yang sekarang industrinya terancam. Industrinya terancam. Kemudian inovasi-inovasi itu beragam ya. Inovasi yang sederhana sekali yang seandainya apalagi teman-teman fisika ini sangat paham sekali. Negara-negara di Afrika Utara itu mereka tidak menggunakan untuk memanfaatkan energi matahari. Mereka tidak cenderung untuk menggunakan panel surya yang notabene itu kurang bagus di tempat yang temperaturnya tinggi. Ya. Karena panel surya itu hanya mengambil energi dari cahaya matahari, dari cahaya. Sementara panas matahari sendiri itu tidak cocok untuk panel surya saat ini. Sehingga negara-negara di Afrika ya, seperti Maroko, Aljazair, yang mereka kembangkan adalah teknologi sederhana, lensa cekung. Ya. Konsepnya ini di waktu kecil ya teman-teman yang atau bapak-bapak, ibu-ibu yang tumbuh di tahun 80 ke 95 itu dulu menggunakan bola lampu, bohlam. Ya. Misalnya kalau bohlam ini putus ya di rumah kita, maka kita akan mengambilnya, lalu kita akan membuka tutup bohlam yang bagian atas itu. Ya. Ini bohlam seperti ini, lalu kita pecahkan bagian atas ini, kita lobangi, lalu kita tusuk pakai obeng. Ya, kita pecahkan filamennya. Lalu kita isi dengan air, lalu kita tutup dengan kantong kresek, kita ikat dengan karet gelang. Itu sebuah inovasi yang di waktu kecil pun kita sudah belajar. Ya. Dari sana apa yang kita dapatkan? Kita mendapatkan sebuah kaca pembesar. Dengan itu kita bisa melihat semut. Ini penerapan fisika semua ini. Ya, penerapan fisika. Kita bisa melihat semut lebih gede. Lalu kita bisa membakar daun kering dengan ini, membakar kertas dengan ini, dan kadangkala kita iseng membakar tangan teman kita dengan ini. Ya. Inovasinya seperti itu. Dan sekarang teknologi ini dikembangkan ya menjadi riset yang lebih tinggi lagi, namanya sun tracking mirror, solar concentration. Jadi di sini ada mirror ya, atau cermin yang memantulkan ya, fokusnya itu ke tower ini. Ya, di tower inilah ditaruh ya fluida yang dipanaskan ya sehingga terkonsentrasikan cahaya matahari, panas matahari itu terkonsentrasikan sampai 1.500 kali lipat. Ini juga salah satu bentuk inovasi ya, riset. Ya. Dan lihatlah betapa besarnya investasi yang mereka lakukan ya di Maroko Utara ini dengan metode pemantul kaca tadi itu. 9 miliar dolar. Dan di mana listriknya mereka jual ke Eropa.
Lalu selain penggunaan pemanfaatan energi panas matahari tadi itu, yang sering kita kenal di Indonesia adalah pemanfaatan cahaya matahari, PV. Ya. PV yang bisa dipasang di atas laut, di atas waduk, di atas atap rumah, di atas gedung sekolah. Namun sayang sekali, karena kita nggak punya pabrik untuk pengayaan silikon, ya, hingga ke 0,00 ya, 99,99999% itu, maka kita hanya membeli, ya, sehingga PV ini mahal sekali, ya, jatuhnya mahal. Kemudian ya di fisika kita juga belajar energi kinetik, dan salah satu pemanfaatan energi kinetik itu energi kinetik angin, energi kinetik air, dan energi potensial air. Pertama kita lihat angin dulu, ya. Ke depan energi terbarukan ini tidak sekedar hanya ingin menghijaukan bumi, ya, tidak sekedar menghijaukan bumi. Seperti yang saya sampaikan, di sini ada membangun lapangan pekerjaan baru untuk orang-orang Eropa yang telah menguasai teknologi-teknologi tinggi, teknologi pembuatan bilah pesawat, teknologi konstruksi bangunan raksasa. Biaya hidup mereka sudah terlalu besar dibandingkan dengan kita, sehingga mereka harus menopang ekonomi mereka. Lalu mereka membuat kewajiban bahwa harus mengembangkan energi terbarukan. Lihat saja apa yang bisa kita lakukan dengan pembangkit sebesar ini. Dengan panjang bilah 65 meter, 100 meter. Tolong cari kampus di mana di Indonesia ini yang mengembangkan bilah kincir angin yang lebih dari 20 meter. Tidak ada. Dan ya, bagaimana mereka fokus sekali dalam pengembangan energi angin ini. Di Amerika itu energi anginnya aja sudah melebihi kapasitas 150 gigawatt. Sementara kita untuk mencapai 130 gigawatt dengan fosil aja belum sampai. Selain dari energi angin, juga sebenarnya potensi yang besar di kita itu adalah energi gelombang, ombak. Ya. Ini Profesor Kanki Hiroshi ini memanfaatkan teori gyroskop, ya. Gyroskop. Kalau adik-adik mahasiswa sulit membayangkan teknologi gyroskop ini, bayangkan stabilizer kamera, ya, yang ada di kamera di drone atau kita kamera 360 derajat itu supaya gambarnya tetap stabil, itu teknologi gyroskop yang dipakai. Bagaimana memanfaatkan ayunan gelombang itu menjadi gerak putar. Ini juga sebuah ide fisika, ya. Ide fisika. Dan pemanfaatan arus laut, ya. Ini juga saat ini menjadi penelitian yang sangat masif sekali di negara Skandinavia, ya, Skandinavia Utara itu, dan juga negara-negara seperti Inggris, Jerman, Prancis, dan Belanda. Namun, tentu saja para engineer energi fosil juga tidak akan tinggal diam. Mereka juga nggak berpikir, mentang-mentang menurut beritanya cadangan energi fosil akan habis, mereka berhenti. Tidak. Inovasi harus tetap berjalan. Di sini kita melihat bagaimana engineer dari General Electric dan Mitsubishi Heavy Industry menggabungkan teknologi jet engine teknologi dengan steam turbine teknologi untuk mencapai efisiensi 63%. Dan menurut penelitian McKinsey, ya, McKinsey ini adalah perusahaan konsultan terbesar di dunia, ya. Sampai tahun 2040 itu kita masih pakai batu bara kok. Ya. Selain terkait energi terbarukan, sekarang ini yang marak adalah, ya, di dalam penggunaan energi terbarukan ini ke depan kita akan didatangi oleh kendaraan listrik. Permasalahannya, sebegitu banyak kita melahirkan ahli sains, begitu banyak kita melahirkan tenaga-tenaga terampil, sebegitu banyak kita melahirkan para engineer. Sayang sekali, kita terlalu lambat untuk mengembangkan teknologi-teknologi seperti ini. Sehingga kita hanya kedatangan benda-benda seperti ini. Sangat sayang sekali kalau anak-anak muda kita hanya menjadi unboxer teknologi ini. Hello guys, hari ini gua akan unboxing sepeda motor bla 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 bla. Padahal kita belajar teknologinya bersusah payah dulu, ya, di waktu kuliah, ya. Maka padahal teknologi dasarnya ini semua fisika listrik, kemudian fisika elektromagnetik, ya, kemudian ini, ya, gesekan juga fisika, ya, perpindahan ini juga fisika, ini dasarnya fisika semua. Engineering ini dasarnya fisika semua.
Ini bidang teman-teman di MIPA ini. BMW sudah bilang bahwa the future is electric, dan ke depan balapan pun, Oxford menyatakan bahwa balapan pun menjadi balapan listrik, dan saat ini kita menyaksikan formula elektrik sudah ada, terjadi revolusi besar-besaran di mana ya, mesin yang digunakan di formula elektrik ini adalah mesin dengan berat 26 kg untuk mencapai kecepatan 300 km per jam. Keren. Tidak hanya dengan itu, ya, sebuah startup di Kroasia di tahun 2011 mengembangkan sebuah mobil karena mereka mengemban bahwa Kroasia itu adalah tempat lahirnya Nikola Tesla, maka kami sebagai anak cucu Nikola Tesla nggak akan kalah dengan Amerika, nggak akan kalah dengan Eropa lain. Mereka mengembangkan mobil konsep One yang berkekuatan 1000 tenaga kuda di tahun 2011. 7 tahun kemudian di 2018 di Geneva Motor Show, mereka melahirkan karya mereka yang saat ini tengah mereka kembangkan, yaitu Rimac C2, konsep 2, dengan kekuatan 1.900 tenaga kuda. Jadi seolah-olah naik mobil ini sama dengan ditarik oleh 2.000 ekor kuda. Suatu hal yang sangat mustahil dilakukan di zaman prasejarah dulu, zaman raja-raja dulu. Ya, paling banter seandainya Alexander yang agung itu ada, ya, dia hanya naik 1 ekor kuda atau ditarik 4 ekor kuda. Sekarang manusia biasa bisa menaiki mobil dengan kekuatan 2.000 tenaga kuda. Di mana power yang bisa dikeluarkan oleh mobil ini adalah 1.500 kilowatt atau 1,5 megawatt. Ya. Atau ketika mobil ini mengeluarkan kemampuan terbesarnya, itu sama dengan kemampuan untuk menyalakan 1.500 rumah di Indonesia. Dan di sini yang menarik bagi kita adalah ya, kapasitas energi yang dibawa oleh mobil ini adalah 125 kWh. Apa arti 125 kWh ini? Setara dengan token PLN Rp200.000. Ya. Token PLN Rp200.000 bisa membawa mobil ini sejauh 600 km. Ya. Inilah peradaban yang dibangun dengan aturan tangan kiri dan aturan tangan kanan tadi. Ya. Jadi seandainya nanti tolong teman-teman di MIPA ya, jangan lagi lah anak-anak kita dibebani dengan menghafal rumus. Jempol itu adalah F, kemudian telunjuk itu adalah B, kemudian jari tengah itu adalah I. Ya. Kita sampaikan kepada mereka dengan, jika kalian belajar aturan tangan kiri, kalian akan menggerakkan dunia, sehingga mereka tertarik dengan bahagia. Gitu. Jika kalian belajar aturan tangan kanan, kalian akan bisa membuat pembangkit untuk menerangi dunia. Ke depan, ya, ini juga fisika, ini bagaimana mengolah semikonduktor ini menjadi panel surya, ya, kendaraan listrik dan energi terbarukan. Ya, permasalahannya gimana? Lalu setelah melihat ini, kenapa saya harus pulang? Ternyata ketika saya melihat kenyataan negeri, kita nggak bisa membandingkan kita dengan Eropa itu. Satu Indonesia ini ketutup satu Eropa. Ya, apalagi membandingkan dengan ASEAN. ASEAN itu separuhnya Indonesia. Jangan bandingkan dengan Singapura, jangan bandingkan dengan Malaysia. Satu Sumatera aja ketutup Malaysia itu. Permasalahan kita besar. Ya. Permasalahan kita besar dan kita membutuhkan anak-anak muda. Ya. Kita harus menyiapkan anak-anak muda untuk mengatasi permasalahan-permasalahan besar kita ini. Karena telah terbukti dengan orang dewasa dan orang tua saat ini nggak bisa, nggak selesai. Maka harus secepatnya kita berikan estafet. Bagaimana kita menyiapkan anak muda kita itu untuk menjadi lebih hebat daripada kita. Bukan untuk menjadi lebih bodoh daripada kita. Bagaimana caranya? Gunakan segenap kemampuan kita, mengembalikan kepercayaan diri anak muda kita bahwa kita lahir dari bangsa yang besar. Lalu saya pulang ke Indonesia. Saya mulai, karena saya tidak tahu Indonesia, saya lakukan perjalanan dari Sumatera Barat ya, sampai ke Lampung. Lalu di Lampung saya melihat inilah keadaan sebuah provinsi yang ketika kita naik pesawat itu kita melihat seperti lapangan rumput hijau, kebun tebu yang luas, yang hampir satu kabupaten Tulang Bawang itu ditutupi oleh kebun tebu. Sementara kenyataannya di bawah, di darat ketika kita lihat, masih ada saudara kita yang tinggal seperti ini. Ya. Minum air dari sini, membuang sampah ke sini, mencuci di sini, untuk pergi ke tempat mereka harus seperti ini. Dan saya rasa di Bengkulu pun masih ada tempat-tempat seperti ini. Di tahun 2020 ini, kita masih berhadapan dengan problem poverty,
dengan problem energi, dengan problem sekolah, dengan problem air bersih. Jadi SDGs itu bukan sesuatu yang harus kita selesaikan sebagai PR dunia, PR di dalam hati kita yang harus segera kita lakukan. Lalu saya berjalan lagi terus ke Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, kemudian Lombok, kemudian Sumbawa, Flores, sampailah saya ke Pulau Komodo. Komodonya kita bangga-banggakan. Untuk komodonya kita teriak-teriak. Memang benar komodo itu adalah makhluk langka yang harus diselamatkan. Tapi jauh daripada itu, manusianya dulu diselamatkan. Adik-adik kita tidak ada sekolah yang layak untuk mereka minum dari air laut. Ya. Ini dengan fisika ini selesai semuanya. Seandainya ya kita fisika punya hati, punya pikiran, punya raga yang sehat. Kemudian tentu saja ini butuh engineering juga, butuh yang lain semuanya. Saya teruskan sampai ke Pulau Sumba. Saya bertemu dengan adik-adik yang belajar di tempat seperti ini. Masya Allah. Ya, disinilah saya berpikir, sebenarnya saya belajar ke luar negeri itu untuk apa ya? Untuk pintar-pintaran, untuk wah waktu saya di sini penelitian saya begini, saya dikasih fasilitas ini, di Indonesia saya nggak punya ini, gimana saya mau menerapkan teknologi saya? Apakah kita belajar untuk itu? Saya berpikir ulang di sini. Lalu saya merenung. Disinilah saya kembali ingat di waktu kecil dulu kita bernyanyi Indonesia Raya 17 Agustus dari Sabang sampai Merauke, padamu negeri, bagimu negeri. Lalu saya teringat bait terakhir lagu Bagimu Negeri. Bagimu negeri, jiwa raga. Maka saya memutuskan saya harus pulang. Ya. Lalu saya melihat dari mana nih saya mulainya. Saya masuk dari energi, upaya ya banyak upaya. Ya, di Indonesia dibangun fasilitas tapi dibiarkan begitu saja, dibiarkan mangkrak, hanya sampai selebrasi, wah udah membuat tepuk tangan, ke depan kita akan menyongsong energi terbarukan. Tapi pada kenyataannya kita tidak menerima anak-anak muda untuk datang ke sana. Tidak ada dosen-dosen yang parkir di sana untuk ya, menyiapkan menunggu, anak-anak muda datanglah, mari kita belajar ini. Ya. Lalu kita tiba-tiba kita dijajah oleh negeri angin. Di tahun 2017 tiba-tiba datang berita Indonesia sudah punya potensi energi angin. Ya, sekarang coba saja, adakah kita memiliki data ya bagaimana intensitas cahaya matahari di kampus Universitas Bengkulu? Punyakah kita? Bagaimanakah data kecepatan angin di area Universitas Bengkulu? Punyakah kita? Nggak punya. Tiba-tiba mereka punya data energi angin satu Indonesia. Tiba-tiba mereka bangun kincir angin yang panjangnya 63 meter satu bilah ini, yang tingginya 114 meter ini. Dan kita hanya bisa melongo melihat kendaraan ini lewat. Waktu tahun 2020 kemarin sebelum 2018 ini, kapan ya? Saya lupa. Ya, Pak Jonan bercerita bahwa Indonesia akan fokus ke energi terbarukan untuk kelistrikan dan transportasi, kendaraan listrik, kecerdasan buatan, transaksi online. Ini saya lewatkan saja. Lalu PR besar kita apa? PR besar kita ini, kita tidak percaya diri. Kita tidak percaya diri. Karena kita tidak percaya diri, kita tidak percaya dengan kolega kita tidak percaya dengan atasan kita tidak percaya dengan presiden kita tidak percaya dengan polisi kita tidak percaya dengan kita tidak percaya dengan anak kita tidak percaya dengan orang tua kita. Ini permasalahan besar di negeri ini. Kita harus mengembalikan kepercayaan diri kita. Maka dari mana kita memulainya? Setiap kita harus memulai dari sesuatu yang kecil. Di tahun 2011, saya pulang ke Indonesia, maka saya ajak anak-anak mudanya. Ayo anak-anak muda, kita belajar lagi dari angin yang orang sudah tidak percaya itu. Orang bilang bahwa di Indonesia anginnya angin-anginan. Ini di Katulistiwa nggak ada anginnya. Pulang sajalah kamu. Sebelum kamu lahir kami sudah meneliti energi angin. Gagal. Bahkan ada yang bilang, udahlah Rick, di Indonesia itu ada jamu tolak angin. Nggak akan berkembang angin. Ya. Namun, misi kami tidak berubah. Misi kami adalah menitipkan penguasaan teknologi kepada anak-anak muda. Ya. Lalu setelah berkeliling-keliling, sampailah saya di sebuah desa terpencil yang waktu itu hancur-hancuran karena
keserakahan untuk menggali kandungan pasir besi di pesisir pantai ini. Ya. Lalu apakah saya membangun riset center yang bagus, mengumpulkan para insinyur yang hebat? Ya. Tidak. Ya. Ya, ibu saya bilang, segera kerjakan, pastikan kerjakan dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati. Maka ya, yang saya lakukan pertama kali adalah membangun pusat penelitian saya dari sebuah pondok 4 kali 3 meter ini. Ya. Di Desa Cieras ini, lalu saya duduk berdiri di sini, lalu merenung. Visi itu adalah bapak-bapak yang belajar fisika, dengan ilmu fisika kita paham bahwa apa yang kita lihat ketika mata kita terbuka itu semuanya adalah masa lalu. Ya. Apa yang kita dengar saat ini adalah masa lalu. Adalah ya hantaran gelombang suara yang sampai ke telinga Bapak dengan kecepatan 340 meter per detik itu melewati setelah dikonversikan menjadi gelombang listrik melalui mic saya, lalu sampai melalui gelombang internet sampai ke telinga Bapak. Apa yang dilihat juga pantulan cahaya yang terjadi beberapa mikro detik yang lalu. Maka dari sana saya berkesimpulan bahwa kita tidak mampu melihat masa depan dengan membuka mata. Ya. Untuk melihat masa depan, saya tutup mata saya, lalu saya layangkan imajinasi. Lalu saya bayangkan bahwa 2, 3, 4, 5, 10 tahun mendatang, tempat kecil di Cieras ini akan menjadi tempat berkumpulnya anak-anak muda dari seluruh Indonesia. Kita akan bergembira belajar ilmu pengetahuan, kita akan saling bimbing membimbing. Apa yang tidak saya dapatkan di masa kecil ingin saya berikan kepada mereka. Ya. Saya ingin memberikan kepada mereka kebebasan dan kemerdekaan belajar, sehingga wajah para pembelajar itu ceria semua. Coba lihat wajah mahasiswa bapak-bapak, ibu-ibu, betapa mereka ingin sekali masuk UNIP itu di waktu dulu, tapi setelah masuk kelas melihat buku Richard V. Feynman, ya, Fisika jilid 1, 2, 3 itu yang tebalnya 600 halaman, langsung wajah mereka mengkerut. Tidak ada kegembiraan bagi mereka bahwa wah, kami akan berkenalan dengan fisika yang telah dibentuk selama 600 tahun oleh para pendahulu kami. Ya, seharusnya kita memberikan kegembiraan untuk mereka. Maka di sini pentinglah visi. Ya. Kami mulai dari tempat seperti ini. Saya tidak memulai dari sesuatu yang besar. Ya, ini adalah sisa penggalian pasir besi. Di sebelah kiri dan kanan ini lubang semua. Ya. Lalu saya bawa sebuah kincir. Syaratnya di sini adalah kita harus tersenyum untuk meneliti energi terbarukan. Sedikit demi sedikit dari uang yang saya kumpulkan, saya bikinlah pondok kecil untuk mereka. Ya, dengan berbagai fasilitas yang ada, kita belajar seperti ini. Ya, tidak perlu berpakaian rapi. Ya, bukan berarti kita tidak mematuhi norma-norma ya. Tapi bagi kami, yang penting adalah tekad dulu. Anak-anak muda kita itu banyak yang pengen belajar. Lalu di sini kami melakukan transfer pengalaman, berbagi cerita dengan berbagai anak dari berbagai pelosok Nusantara. Ya, kami berikan kesempatan kepada mereka untuk bagaimana mengukur potensi energi angin, potensi energi matahari itu, bagaimana mengembangkan, karena kita perlu mengetahui data kita, ya, mengembangkan sensor, data apa yang bisa dibaca dari sana, ya, kemudian berapa energi yang didapatkan, bagaimana potensi arah angin, kemudian dari sana barulah kita melakukan perancangan generator dari aturan tangan kanan itu. Bagaimana kita mensimulasikan fenomena elektromagnetika itu dengan software-software. Mereka belajar seperti ini. Ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai sarung. Ya. Lalu di sini kita belajar perancangan bilah, ya, aerodinamika dengan sederhana. Ya. Lalu bagaimana kita secara engineering mendesain bilah yang tahan terhadap lingkungan yang baik. Yang paling penting adalah innovation is to challenge, memberikan tantangan kepada mereka. Ya, jangan takut-takuti mereka. Ayo bongkar ini nih, bautnya seperti apa? Kita perhatikan apa teknologinya. Bilah ini seperti apa? Ya, give them the chance, beri mereka kesempatan. Ya, tidak ada lagi bicara keterbatasan. Bang, kita nggak punya CNC nih bang. Bang, kita nggak punya software 3D nih bang. Ya, ibu saya bilang, indak kayu janjang di kapiang nak. Ya, akalmu, ya, hartamu boleh terbatas, ilmu boleh terbatas, ya. Networkmu boleh terbatas, jaringanmu boleh terbatas, peralatanmu boleh terbatas, uangmu boleh terbatas, tapi akalmu jangan, ya. Semangatmu jangan, ya. Kita pakai golok pun ternyata bisa, ya. Kemudian setelah kita bisa dengan peralatan sederhana, baru kita kembangkan, make it better, baru kita kembangkan router sendiri, baru kita cetak dengan menggunakan cetakan fiber. Yang paling penting di sini adalah engineering itu atau science itu sudah sulit.
kami nggak mau lagi mempersulit dengan wajah-wajah yang buram itu. Maka kami menanamkan sebuah spirit baru, yaitu engineering, bahwa bergembiralah ketika kita melakukan engineering. Karena engineering tujuannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dan di sini, di Cieras, ya, kami berikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk berkreasi, membuat, ya, mengembangkan ide-idenya. Ya, lihatlah di sini betapa wajah mereka bergembira, ya, memegang bilah-bilah mereka. Kita berikan kepada mereka kesempatan untuk berlatih langsung di lapangan, ya, lalu mengujinya, lalu menghadapi badai bersama, ya. Lalu kita bawa ke wind tunnel. Ini sama dengan kecepatan badai ini, ya, 27 meter per detik. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah kami menitipkan teknologi baru kepada mereka bahwa setiap orang harus mampu membuat mesinnya. Di waktu kecil dulu kami main Tamiya, mobil-mobilan itu, ya, kita melilit sendiri. Ya, waktu itu kita belum belajar tentang F sama dengan BLI. Kita cuma, wah kalau kabelnya warna merah ini akan keren. Kalau baterainya dijemur ini akan keren. Seandainya itu didampingi oleh orang-orang dewasa, alangkah akan kerennya anak-anak Indonesia. Waktu itu tak ada orang dewasa yang mendampingi kami ketika bikin mobil-mobilan. Sehingga apa? Kami tahu dari observasi, kami melihat bahwa bahan untuk ban mobil itu adalah bahan seperti karet. Lalu kami memperhatikan, apa material yang dari karet, ya? Kami memperhatikan bahwa, oh itu ternyata sendal. Tidak ada orang tua yang membawa kita ke warung. Nah, ayo kita beli sendal kalau kamu pengen bikin mobil-mobilan. Akhirnya kami kreatif sendiri mencari di mana ada sendal terbaik itu. Sehingga kami pergi ke masjid untuk mengambil sendal. Padahal kami bukan pengen mencari uang dengan sendal itu. Kami hanya ingin berkreasi. Ya. Maka dampingilah kreasi anak-anak muda kita. Ya. Dampingilah kreasi anak-anak muda kita. Dengan mengenalkan kepada mereka, jadikan teknologi itu sahabat mereka. Ya. Kami mulai dari membimbing mereka memahami material elektromagnetik itu apa itu pelat-pelat silikon steel, ya. Mengenalkan teknologi laser cutting, ya. Teknologi laser cutting. Sebentar ya. Ini agak sedikit lama. Nah, dari sana jadinya seperti ini. Tentu saja awalnya nggak langsung berhasil. Awalnya kebakar dulu. Awalnya gagal dulu. Kita lakukan perulangan mengukur apakah presisi atau tidak meskipun peralatan terbatas. Dan di sini kuncinya apa? Kembali lagi kuncinya adalah pendampingan. Kita dampingi para operator muda kita. Ayo, kalau untuk pengembangannya gini, pengatur lasernya segini, mengatur lensanya segini, mengatur tekanannya segini. Ayo kita bikin lebih presisi lagi. Jangan buru-buru untuk menghasilkan karya yang terbaik. Baru setelah itu kita bisa membuat mesin sendiri, ya. Sedikit demi sedikit. Lalu kita, ya, dengan laser welding ini. Lalu teman-teman dari SMK yang telah belajar machining, kita berikan kesempatan untuk membuat komponen-komponennya, ya. Jadilah komponennya. Sekarang permasalahannya lilitan lagi. Ini tentang ide, ya. Ini tentang lahirnya paten. Ya. Dulu saya melihat waktu kecil, saya mengelilit dinamo Tamiya itu dengan senang hati. Tapi ketika saya sudah dewasa, saya melihat bengkel-bengkel dinamo itu adalah seperti tempat yang nggak mau dikunjungi oleh para saintis, tidak mau dikunjungi oleh para engineer. Yang bekerja di sana adalah bapak-bapak tua, ya, yang tangannya bergelimang oli. Ya, padahal itu adalah teknologi yang penting untuk masa depan. Maka di sana saya bercita-cita bahwa, ya, saya ingin melilit mesin ini itu menjadi kebiasaan lagi di Indonesia. Orang Indonesia harus bisa membuat mesin sendiri. Gimana caranya? Di waktu kecil kita main layangan dan biasanya kita mengambil benang mesin jahit ibu kita. Waktu itu kita, ya, melilitnya dengan tangan kita dan itu nggak rapih, ya. Nggak rapih, ya. Ini adalah contoh ketika saya melilit pakai tangan, seperti bengkel dinamo. Melilitnya susah sekali. Untuk satu kotak ini aja
butuh waktu 5-6 jam. Dan itu pun tangan kita harus bengkak. Lalu saya berpikir, bagaimana cara penyelesaian ini? Lalu waktu kecil saya melihat ada orang dewasa yang main layangan, yang benangnya itu digulung pakai katrol namanya di Sumatera Barat. Ya, sehingga rapi sekali gulungannya. Atau kalau orang memancing itu pakai reel namanya. Dari sana saya dapat ide untuk membuat paten untuk pelilitan mesin-mesin listrik. Dari sana saya mendaftarkan paten ini di perusahaan saya dulu, ya. Mesin yang desain seperti ini ditambah dengan alat pelilitannya seperti ini. Dulu untuk membuat seperti ini perlu cetakan yang sangat mahal sekali. Tapi dengan teknologi saat ini yang bernama 3D printer ini bisa dibagi dua sehingga jadilah komponen seperti ini. Ya, ini dicetak dengan 3D printer lalu digabungkan jadilah benda seperti ini. Ya, benda inilah yang menjadi kotak ajaib nantinya. Dengan benda ini, ya, semua orang bisa melilit sambil nonton sinetron, sambil ngerumpi, sambil berdiskusi, mendengarkan webinar, kita bisa melilit. Ya, lilit tangan sendiri, jadinya seperti ini. Dan itu bisa serapi dibuat dengan mesin. Setelah jadi seperti ini, kita tinggal bagaimana? Hanya tinggal mencolokkan, jadilah mesin seperti ini. Teknologi ini, ya, seperti yang dilihat bahwa saya hanya mempatenkan untuk memasukkan alat ini dari dalam ke luar. Saya lupa membuat ya yang dari luar ke dalam seperti ini. Sehingga teknologi ini ya dipakai oleh sebuah perusahaan di luar. Ya. Namun itu tidak mengecilkan hati. Kita tetap berusaha bahwa dunia siapa yang cepat itu yang menang. Ya. Saat ini di Cieras kita tidak hanya menerima mahasiswa, kita juga membimbing anak-anak SD dengan Cieras mengajar, membimbing guru-gurunya untuk mengenalkan mereka ke energi terbarukan, ya, membimbing adik-adik dari SMA, SD, SMP, dan juga mengajak teman-teman dosen untuk bersama-sama meneliti ya tentang teknologi energi terbarukan di Cieras. Saat ini sudah lebih dari 100 kampus, lebih dari 2.000 mahasiswa yang datang ke Cieras. Dan tentu saja ini semua juga butuh implementasi. Teknologi ini kita implementasikan di Sumba dengan bekerja sama dengan masyarakat ya. Kita bimbing mereka untuk membangun pembangkit listrik tenaga angin, mewujudkannya ya. Lalu kita membangun di Desa Kalihi sebanyak 20 kincir angin, di Desa Palindi, di Desa Tanarara ya. Nah, di sini betapa kita mengetahui bahwa hanya dengan ketinggian 4 meter pun dari permukaan tanah kita bisa memanen energi angin dan kita bisa menerangi sedikit gelap malam. Tampilan layar saya bisa dilihat kah? Sudah, siap. Ya. Ya, kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Oh, yeah. Jadi ini sudah masuk penutup. Jadi mari kita bersama dari cerita tadi. Saya berharap juga teman-teman di fisika UNIP ya juga mau bersama-sama ya termotivasi untuk kita bersama-sama memikirkan apa solusi ya, penyelesaian untuk permasalahan kita ini, bersama-sama menyiapkan aksi-aksi kita berikutnya. Namun salah satu yang paling penting adalah ini adalah sebuah pesan dari Ichiro Suzuki, seorang pemain baseball Major League ya, yang di dalam selama karirnya, selama 10 tahun dia menjadi pemain terbaik, dia mengatakan, "Shikari junbi mo shite nai no ni mokuhyo gataru shikaku wa nai." Mereka yang tak melakukan persiapan yang matang, tak layak bicara target. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang melakukan persiapan, yaitu orang-orang yang ya, menghapus segala yang akan menjadi alasan ketika mereka gagal di dalam mewujudkan cita-cita mereka. Dan yang paling penting adalah ya, pesan moral kita bahwa kita memiliki sumber daya manusia yang hebat, kita memiliki sumber daya alam yang kuat. Namun permasalahan kita adalah bukan di sumber daya alam dan sumber daya manusianya, tapi bagaimana kita mampu memiliki sifat untuk segera mengerjakan, memastikan mengerjakan dengan sebaik-baiknya, dan mengerjakan pekerjaan kita hingga tuntas. Mudah-mudahan kita mampu menerapkan ketiga hal ini, sehingga kita bisa mengalahkan dan bersaing dengan bangsa-bangsa di luar sana. Ya. Terima kasih bersama kita untuk membangun diri, membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.
Oh, baik, terima kasih. Pak, saya dulu tanya Pak ya. Ya, sebentar Pak Farid, ini sudah nggak sabar lagi nih. Sangat-sangat luar biasa, sangat menginspirasi dan sangat memberikan kita banyak sekali motivasi dan apa namanya pengalaman baru ya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru masuk di hari ini. Kegiatan tema webinar kita adalah inspirasi dan motivasi membangun negeri bersama dengan energi terbarukan. Pembicara kita adalah Pak Ricky Elson. Pak Ricky ini Ya, pulang Pak Irfan. ke Indonesia di saat semuanya tersedia di Jepang ya, dengan teknologi maju. Perusahaan-perusahaan sangat membutuhkan Bapak. Ternyata Bapak pulang ke Indonesia dan sekarang tinggal di Ciheras ya, di Ciheras Ya. yang letaknya jauh dari kota, kemudian apa namanya dengan fasilitas yang serba terbatas saat ini, dan itu juga menjadi perjuangan yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Di Ciheras, Pak Ricky Elson ini sebagai founder LBN ya, LBN. Lentera Bumi Nusantara, kemudian Lentera Angin Nusantara. Kemudian yang sangat menarik kalau saya melihat akun di Facebook Pak Ricky Elson ini, ada sebuah motivasi yang sangat luar biasa dari ibu beliau. Kalau dalam bahasa Padangnya, Jan alun pai la babali ya. Mungkin nanti kalau dalam bahasa Indonesia mungkin bagi yang belum mengerti bahasa Padang, jangan kalah sebelum berperang gitu. Mungkin bisa Pak Ricky langsung jelaskan lebih lanjut nanti ya. Saya rasa itu apa namanya sebuah motivasi yang luar biasa bagi kita semua untuk apa namanya mengembangkan energi baru dan terbarukan yang saat ini mungkin masih jauh dari benak kita untuk dikembangkan. Kemudian satu hal lagi yang saya tangkap dari yang disampaikan oleh Pak Ricky, bahwa kita harus punya mimpi ya, harus punya mimpi. Nah, supaya kalimat yang selama ini kita dengarkan menjadi lengkap, mewujudkan impian. Kalau kita tidak punya mimpi, ya kita tidak ada impian yang akan kita wujudkan. Baik, Bapak Ibu peserta webinar yang sangat luar biasa, di room ini sudah mencapai 240-an lebih ya. Iya, oke. Ini biasanya di webinar yang pernah kita laksanakan, kita menawarkan pertanyaan ya. Ini terpaksa karena sangat banyak sekali yang masuk. Jadi webinar kali ini kita menolak pertanyaan nampaknya ini, Pak Ricky Elson. Jadi sangat antusias sekali melalui apa namanya tadi media PowerPoint. Nanti kita juga akan menayangkan ya pertanyaan yang sangat banyak sekali sudah masuk, dan di room ini nanti kita memberikan kesempatan kepada 2 orang penanya ya. Ya, kepada 2 orang penanya. Nah, ini sudah bersiap-siap ini di ruang ini Pak Ricky. Nanti mohon silakan. Mohon kesediaannya. Dan tadi saya memberikan kesempatan 15 menit untuk menyampaikan, tapi memang 15 menit tadi rasanya ya. 1 jam terasa 15 menit. Ya. 1 jam terasa 15 menit. Jadi kita maafkan sekali Pak. Ya. Jadi terima kasih sekali Pak Ricky. 1 jam terasa 15 menit. Oke. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada siapa? Pak Farid. Silakan Pak Farid. Ya. Terima kasih Pak Ricky. Mohon maaf ini hanya suara yang kedengaran nih Pak Ricky karena fotonya enggak Pak Farid, silakan Pak Farid. Enggak kedengar. Sungguh luar biasa dan saya sangat termotivasi macam-macam lah ya. Pak Ricky, beberapa tahun yang lalu anak saya itu pernah foto dengan Bapak karena pernah memenangkan juara mobil listrik di Bandung ya. Oh iya.
si Haikal Iya, ya. iya, iya. Ya, jadi Iya, iya. saya sudah waktu itu sudah mulai mengharap bahwa dia akan concern di bidang itu. Yang kedua, ketika saya di Shanghai dan Beijing, Cina, saya tidak pernah melihat motor fosil, semua motor listrik. Nah, jadi ketika saya tanya pada anak saya, kira-kira prospek motor mobil listrik di Indonesia seperti apa? Jawabannya adalah sangat kuat, sangat hebat, dan sangat mungkin. Tapi kendalanya nih Pak Riki, kayaknya apa istilahnya itu? Pemerintah kita setengah-setengah ya. Jadi antara memuji dan antara ketakutan atau nggak berani itu untuk merealisasikan aplikasi daripada energi kelistrikan ini, terutama untuk media transportasi. Saya kira kalau seperti ini kondisinya, maka kita juga akan banyak melamun. Nah, tapi kalau kita punya keyakinan bahwa pemerintah kita akan welcome dengan ini, maka satu hal transportasi pendek seperti antar kota ya, di dalam kota aja mungkin. Di dalam kota itu sudah berapa miliar rupiah bisa dihemat. Bagaimana pendapat Bapak? Kalau 10 tahun lagi bahwa pemerintah kita juga belum welcome dengan kondisi seperti ini, apakah riset-riset kita yang sangat serius ini juga akan menjadi mubazir? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak Farid. Ya. Kekhawatiran bahwa kita udah capek-capek belajar, udah capek-capek riset, sementara pemerintah nggak welcome. Ini gimana? Ya, kedengaran nggak suara saya? Dengar Pak, sangat. Benar Pak, benar Pak. Oke ya. Sebenarnya yang paling penting adalah sebagai peneliti, sebagai orang yang berkenalan dengan sains. Kita mengembangkan sains itu bukan karena disambut oleh orang, bukan karena disupport oleh orang, tapi karena berawal dari ketertarikan kita mewujudkan dunia yang lebih baik. Ya. Untuk melihat kemungkinan yang terbaik. Jadi sebenarnya juga ketika kita berkata bahwa pemerintah tidak menyambut, itu juga tidak tepat karena pemerintah juga menyambut. Namun kemampuan pemerintah untuk mengakomodasi, ya, untuk mengakomodasi ini memang masih minim. Kenapa? Karena permasalahan Indonesia tidak hanya mobil listrik. Banyak prioritas-prioritas lain, walaupun setiap hari tontonan-tontonan yang disajikan oleh teman-teman media itu melemahkan hati kita. Ya. Karena yang mereka liput yaitu percekcokan. Karena yang mereka liput itu, mereka tidak meliput bagaimana teman-teman meneliti. Ya. Karena kayaknya juga kita senang melihat. Halo? Iya, siapa Pak? Ya, karena kita senang menonton yang seperti itu. Sehingga kesannya memang tidak mendukung. Tapi janganlah kita bersangka buruk tentang hal itu. Janganlah kita khawatir, nah, ini nanti kalau kayak gini, ini 10 tahun lagi pemerintah nggak mendukung, kita jadi mubazir dong. Tak pernah ada upaya kita yang mubazir. Ya. Ya. Kalau ibu saya dulu mengajarkan kepada saya, kalau tadi disampaikan Pak Irkos dulu itu ya, waktu kecil saya disuruh pergi belanja beli bawang. Pergilah beli bawang. Saya lagi main ini. Lalu saya bikin alasan supaya saya nggak pergi beli bawang itu. Lapau Pak kali itu tutui, man. Lalu saya dilempar sama piring, tapi piring kaleng ya, karena kami laki-laki semua. Dilemparin piring kaleng. Wang laki-laki alun paila babaliat. Kamu laki-laki. Belum bekerja, belum berpikir, belum berusaha, kamu udah bikin alasan untuk nggak mengerjakan. Ya, ini kata-kata yang membuat saya membuat ceras, tak pernah berpikir bahwa akan disupport oleh pemerintah, akan disupport oleh orang-orang, nggak pernah berpikir itu. Saya membuat ceras karena memang hati saya tertarik, ya, hati saya terpanggil. Saya ingin menciptakan dunia yang seperti ini. Saya ingin, karena kita diberikan daya kreasi. Satu lagi yang menjadi pesan penting juga oleh ibu saya dahulunya adalah ketika saya di Sumatera Barat masa kecil itu adalah ketika saya disuruh mencuci piring. Malah cuci piring itu Karajo Batino itu mas. Saya anak laki-laki karena kami semua anak laki-laki ya harus nyapu rumah, harus cuci piring, harus mencuci pakaian.
Di waktu itu ibu saya bilang, nak, jariah menantang buliah nak, dan cameh akan jariah. Ya, satu saat akan mengerti. Waktu itu saya nggak tahu kenapa saya harus cuci piring, kenapa saya harus menyapu apa. Tapi ternyata itu melatih ketabahan dan kekuatan. Artinya tak pernah ada yang sia-sia dan semesta pasti menyiapkan balasan yang sempurna untuk setiap upaya kita. Jadi apalagi teman-teman yang bergerak di bidang sains yang meneliti mengembangkan teknologi, jangan pernah sedikit pun ya berprasangka buruk ya. Jika kita sudah berprasangka buruk, jangan-jangan kita capek-capek kayak gini nggak digunakan, maka dipastikan kita nggak akan sungguh-sungguh. Maka itu akan mengantarkan kita kepada jangan-jangan kita itu. Tiba-tiba jangan-jangan inilah yang menjadi fokus otak kita. Dan ternyata kitalah manusia yang mewujudkan jangan-jangan itu, bukan pemerintah. Ya. Jadi nggak usah khawatir ya Pak ya. Tetap anak-anaknya, mahasiswanya, teman-temannya, koleganya, dan dirinya dipacu untuk mengembangkan teknologi-teknologi baru yang bermanfaat untuk kualitas hidup manusia. Itu dari saya. Mohon maaf Pak Pari. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih ini. Pak Riki. Ya Pak Irkos. Ya, ini kami menunggu nih kedatangan Pak Riki ke Bengkulu atau kami diberikan kesempatan berkunjung ke sana nih, dari Bengkulu ke sana. Oke. Kapan saja boleh Pak. Ya, terima kasih Pak Riki. Untuk berikutnya pertanyaan sebenarnya kami akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk beberapa hari yang lalu. Sudah kami buka list pertanyaan, tapi kami masih memberikan kesempatan kepada satu penanya lagi yang bisa langsung disampaikan ke Pak Riki. Begitu Pak Riki. Siap. Ya. Dari mana dulu nih kita mulai? Ya, kami persilakan kepada para peserta yang ingin bertanya. Silakan langsung. Ini di layar Bu Elvi ya? Ya, nanti kita akan menayangkan pertanyaan di layar Bu Elvi, tapi sebelumnya kami menawarkan kepada para peserta mungkin yang sudah menyiapkan pertanyaan dan ingin bertanya secara langsung, kami persilakan untuk satu orang lagi. Ya, kami persilakan. Silakan Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak. Silakan. Namanya Dek? Namanya. Oh iya, perkenalkan nama saya Nurholis dari salah satu mahasiswa prodi fisika. Saya ingin bertanya saya dalam penelitian saya nanti bidang saat ini saya mengembangkan sebuah energi terbarukan khususnya dari konversi energi angin ke energi listrik. Di sini ingin saya tanyakan dalam perancangan yang saya buat ini bahan untuk bilah yang saya gunakan itu dari PVC atau pipa paralon. Nah itu kan dengan radius panjang blade-nya itu kisaran 60 cm gitu paling lebar itu. Nah, menurut Bapak ini untuk pembuatan blade itu lebih efektif dari yang saya gunakan itu 3 buah blade. Yang paling efektif desain seperti apa yang digunakan untuk blade dari bahan PVC gitu Pak? Silakan. Dari adik mahasiswa Pak. Mahasiswanya Bu Rizka itu Pak. Iya. Oke, boleh saya jawab ya? Iya, suara saya terdengarkah? Masih Pak. Ya, silakan. Pak Kolis, Pak Irkos. Ya. Pak Irkos, suara saya terdengar ya? Ya, bagus Pak. Dengar Pak. Oke. Pertama ada ide kreatif pengen bikin bilah kincir angin dari PVC. Jadi sebenarnya ketika kita belajar kincir angin itu, ketika kita akan mengkonversikan energi angin ya, menjadi energi listrik, kita sudah belajar bahwa yang dimanfaatkan itu
apakah memanfaatkan gaya drag atau gaya seret atau gaya lift atau gaya angkat. Ya, di dalam belajar fisika kita sudah tahu bahwa yang paling efektif itu adalah gaya lift, ya, gaya angkat untuk menghasilkan energi, sehingga kincir angin sekarang semuanya ya hampir 90% menggunakan konsep gaya lift in, gaya angkat tadi. Nah, untuk menguji konsep, untuk belajar bahwa energi angin bisa digunakan, ya silahkan gunakanlah gaya drag tadi itu. PVC tadi itu, untuk bilah PVC, itu secara aerodinamika, itu tidak... Pak Yazid keluar terus putus. Pak Yazid. Suaranya... Maafkan, udah. Tiba-tiba terputus. Ya, jadi bilah dari PVC tadi itu, secara geometri, ya, itu tidak bagus secara desain aerodinamika. Jadi kalau saya menyarankan, kita tahu bahwa bentuk bilah yang bagus itu adalah bentuk airfoil. Ada airfoil namanya, penampang airfoil seperti penampang sayap pesawat terbang itu. Dan itu rata-rata hampir semua kincir angin menggunakan. Kalau hanya untuk menguji konsep, pakailah PVC paralon. Tapi jika benar-benar ingin belajar dengan baik, boleh datang ke CRS, kita bimbing, ya, atau ya sebaiknya menggunakan material bilah dari kayu, ya, dari kayu saja dulu, ya. Bentuklah bentuk airfoil yang bagus untuk bilahnya itu. Nanti silakan mau mencoba yang 3 bilah, yang 4 bilah, yang 2 bilah, ya. Intinya kalau hanya untuk melatih berkreasi, saya persilahkan dengan PVC. Tapi kalau meminta saran kepada saya, karena adik Nurkolis tadi itu mahasiswa sarjana S1, maka sebaiknya bikin yang lebih bagus lagi lah, ya, desain yang lebih baik lagi. Materi pembelajaran itu banyak, nanti hubungi WA saya atau itu di Instagram saya atau di Facebook saya ada nomor telepon saya, kirim WA ke sana, nanti saya tunjukkan ini, gunakan software ini nih untuk mendesain bilah. Ya, sekarang sudah banyak sekali metode. Maafkan, ini gangguan listriknya ternyata panjang sekali. Iya, karena badai, ya, Jawa lagi badai. Jadi memang terjadi gangguan listrik di Pulau Jawa saat ini. Ya. Oke. Ya. Jadi saya sambung tadi penutup, ya. Silakan untuk Nurkolis untuk menghubungi saya saja nanti untuk kita membahas tentang bagaimana mendesain bilah kincir angin yang baik, ya. Selanjutnya silakan Pak Irkos dilanjutkan pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak. Nanti kami akan melanjutkan untuk kesempatan yang telah dibuka oleh Pak Riki bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Bengkulu, khususnya di yang berkaitan dengan teknologi yang sedang dikembangkan di CERAS. Terima kasih untuk itu Pak Riki. Dan itu mungkin kami akan menayangkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk beberapa hari yang lalu. Nanti kami silakan Pak. Ya, kami persilakan kepada Pak Riki untuk memilih kira-kira pertanyaan yang mau dibahas oleh Pak Riki, karena beberapa sebaiknya dipilihkan Pak, dipilihkan. Gitu. Ya, karena beberapa pertanyaan sudah terjawab di pemaparan yang disampaikan oleh Pak Riki tadi. Mungkin baik kami akan mencoba memilihnya. Kami persilakan kepada Pak Chandra untuk menampilkan. Boleh nanya nggak Pak Irkos? Mana Pak Riki masih? Saya boleh. Ya. Sebelum saya boleh nanya nggak Pak Irkos? Bentar Pak, sebelum saya mempersilakan, mungkin Pak Riki ini tadi kita sudah membatasi 2 pertanyaan yang langsung, ya, ditanyakan ke Pak Riki, tapi masih banyak sekali nampaknya yang ingin bertanya.
secara langsung ke Pak Riki ini. Bagaimana nih Pak Riki? Pak Riki ini masih ada? Oh, keluar ya? Maaf Pak Yazid, Pak Rikinya sepertinya keluar lagi nih. Ya, saya cuma tertarik ingin melanjutkan pertanyaan tadi tentang blade ya, blade propeller itu. Mana yang lebih efektif, blade propeller itu dengan yang tipe vortex, yang vertikal. Nah, ini kan saya belum lihat dari Mbak Riki ini mengembangkan yang vortex yang vertikal ke atas. Ya, oke. Nah, ini alasannya mengapa tidak dikembangkan yang itu ya? Karena saya lihat di beberapa tempat di luar negeri dia menggunakan yang tipe vortex itu. Ya. Mungkin sementara kita tahan dulu pertanyaan dari Pak Yazid. Kita masih menunggu Pak Riki Elson untuk terhubung kembali dengan kita. Iya, maafkan sudah. Iya, saya Pak. baru terhubung kembali nih. Saya harus lari ke pinggir pantai. Iya, Pak. Pak Riki. Ya. Tadi sudah kita batasi 2 pertanyaan secara langsung, tapi masih ada yang mau bertanya secara langsung ke Pak Riki ini. Bagaimana ini, Pak? Silakan, Pak. Oke. Mungkin Pak Yazid boleh ditanyakan langsung kepada Pak Riki Elson yang Bapak tanyakan tadi, Pak. Ya, terima kasih Pak Irkos. Ya, silakan. Terima kasih Salam kenal Pak buat Yazid. Buat Pak Riki Elson. Iya Pak Yazid. Salam kenal juga. Dari TIP ini, Teknologi Industri Pertanian. Cuma saya ini ingin menyambung tadi yang penjelasan Bapak tadi kan mengenai blade ya, propeller ini kan banyak dikembangkan oleh Pak Riki Elson. Ini alasannya apa ya? Karena ada juga yang tipe vortex itu yang vertikal. Nah itu kenapa tidak juga dikembangkan yang vortex itu? Oke. Apa Kenapa? bisa ya misalnya yang vortex misalnya penghisap angin itu yang biasa ada di masjid-masjid itu bisa digabungkan untuk membangkit listrik, bisa apa tidak? Oke. Pak. Baiklah, terima kasih Pak Yazid atas pertanyaannya. Kenapa ini suara saya terdengarkah? Dengar Pak. Kedengaran ya? Ya. Kenapa saya menggunakan tipe bilah? Kenapa tidak menggunakan tipe vortex atau tipe Archimedes atau tipe yang naik layang-layang ke atas ya? Kita sama-sama dengan background ya, sains dan teknologi yang bagaimana kita bertindak itu berdasarkan hasil penelitian empirik ya, data dan fakta. Dan dari perjalanan manusia mengembangkan teknologi pemanfaatan energi angin ini sepanjang ratusan tahun hingga ke hari ini, maka hasil penelitian kita masih menunjukkan bahwa ya efisiensi konversi energi tertinggi bahwa efisiensi konversi energi tertinggi itu masih dari pemanfaatan kincir angin tipe bilah, dan sekarang yang tertinggi itu masih 3 bilah yang bisa mendekati angka 51% dari energi angin bisa diekstrak dengan metode 3 bilah tadi. Tapi tentu saja kita tidak menutup ruang untuk terus mengembangkan, terus berkreasi, terus mengeluarkan ide. Kita tidak menutup ruang itu. Namun untuk implementasi maka kita akan menggunakan tipe bilah yang sudah jelas-jelas efisiensinya itu terbukti jauh lebih tinggi dibandingkan metode pembangkit listrik tenaga angin yang lainnya. Jadi kami juga tetap mempelajari metode-metode lain.
Namun untuk implementasi saat ini ya dari hasil eksperimen dan implementasi masih yang metode bilah yang terbaik. Itulah sebabnya kami menggunakan metode bilah, Pak Yazid. Cukupkah dengan jawaban itu? Gimana? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Saya rasa sudah terjawab pertanyaan dari Pak Yazid. Baik, Bapak Ibu peserta yang kami banggakan, terima kasih masih di acara webinar inspirasi dan motivasi membangun negeri dengan energi terbarukan bersama inovator teknokrat Pak Ricky Elson. Baik, untuk sesi ini kita masih punya waktu sampai 10.45 ya. 10.45 nanti mohon maaf kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Yang ingin bertanya secara langsung mungkin kita batasi sampai di sini karena banyak sekali pertanyaan yang masuk yang sudah dikirimkan beberapa hari yang lalu. Mungkin Pak Riki, kami telah membagi-bagi pertanyaan berdasarkan topiknya ya. Nah, ini ada pertanyaan sudah kami tampilkan di layar. Apakah Pak Riki bisa melihatnya ya? Bisa Pak. Silakan Pak. Silakan pilihkan dulu Pak. Yang mana yang harus saya jawab? Mungkin pertanyaan yang untuk tema terkait dengan mobil listrik dan engineer itu seperti yang disarankan oleh panitia. Pertanyaan nomor 1 ini Pak. Bagaimana muncul ide dan motivasi untuk mengembangkan mobil listrik serta konsistensi mengembangkannya hingga sekarang? Oke. Suara saya jelaskah untuk menjawab? Jelas Pak. Halo? Halo Pak. Suaranya jelas. Silakan Pak. Ya, sudah terhubungkah saya? Sudah ya, Pak. Jadi silakan, saya Pak. Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu tentang dari mana muncul ide mengembangkan mobil listrik, kenapa enggak yang lain aja, terus kok konsistensi sampai sekarang. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka saya berprinsip begini, tentang apa yang harus dilakukan itu, sederhananya saya memakai prinsip pola pikir penting segera, ya, penting segera. Jadi ketika berbagai tema ada, berbagai ide, wah saya mau mengerjakan ini dan ini. Yang pertama saya lakukan adalah saya mengelompokkan dulu ide-ide tersebut, apakah masuk ke dalam titik penting segera, atau penting tidak segera, atau tidak penting tapi segera, atau tidak penting atau tidak segera. Nah, saya melihat bahwa Indonesia ini adalah pangsa pasar otomotif yang sangat besar. Begitu besarnya perkembangan otomotif di Indonesia ini, sehingga saat ini di Indonesia itu setiap tahun ada kita memproduksi dan menjual ya total itu sekitar 1,2 juta unit mobil per tahun. Kemudian sepeda motor itu sebanyak 10 juta unit per tahun. Dan orang Indonesia suka berpindah, ya, suka bergerak karena penduduk kita begitu banyak, 250 juta jiwa. Sehingga permasalahan transportasi ini adalah salah satu permasalahan yang sangat penting menentukan ya arah perkembangan negeri ini kelak. Dan ya, sekarang sedang dikerjakan besar-besaran. Karena itu saya merasa bahwa kita tidak boleh lagi ketinggalan. Kita tidak boleh lagi ketinggalan pasar saja. Ya, kita harus ikut berpartisipasi. Oleh karena itu, ya, saya ya, memilih untuk ikut orang-orang yang punya ide untuk pengembangan kendaraan listrik untuk terus mengerjakan.
Dan karena ini levelnya ada di penting segera, walaupun ya mobil listrik ini belum tentu akan dipakai dalam setahun 2 tahun ini di seluruh Indonesia. Namun untuk mempersiapkan ini, apapun yang kita lakukan itu memerlukan konsistensi dan komitmen. Dan itulah sebabnya saya terus ingin mengembangkan hingga sampai saat ini. Kenapa? Kita perlu menyiapkan anak-anak muda kita. Nah, jangan sampai ketika kendaraan listrik itu berkembang pesat nanti 20-30 tahun mendatang, nanti kita hanya kembali sebagai konsumen saja. Ya. Oleh karena itu, kita harus konsisten, kita harus komit untuk terus, ya, meskipun belum ada dukungan dari pemerintah, meskipun belum ada dukungan dari pihak-pihak yang kita inginkan, saya merasa bahwa ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai orang-orang yang mengecap ilmu pengetahuan. Itulah sebabnya saya komit di kendaraan listrik. Oke, terima kasih. Jawabannya sangat lengkap dan saya rasa sudah menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh penanya yang sudah kami tampilkan. Ini kami berterima kasih sekali nih Pak Elson, ini sudah capek-capek udah pindah-pindah tempat ini Pak Riki. Maafkan. Terima kasih sekali. Ini mencari sinyal saya. Ini untuk Pak Riki Elson ini masih muda nih, sama seperti saya juga nih, masih muda. 40 tahun Pak ya? Alhamdulillah masih 40, baru lahir. Oke, kami akan menampilkan, silakan dibantu Bu Elpi untuk menampilkan pertanyaan berikutnya. Ini nomor 10 ya Bu Elpi ya? Nah, ya, nomor oke. 10. Pertanyaan nomor 10 ya? Ya. Kenapa Baiklah, Bang untuk Riki pertanyaan tidak mendirikan Elson Motor di Ciras atau motor LBN, motor seperti Elon Music dengan Elon Musk dengan Teslanya. Silakan Pak Riki. Kenapa saya tidak bikin perusahaan seperti yang dilakukan oleh Elon Musk? Seperti yang saya sampaikan tadi di pemaparan, bahwa tujuan saya pulang adalah untuk bersama-sama mendampingi anak-anak muda mengembalikan kepercayaan dirinya. Jadi saya tidak merasa bahwa itu bisa terwujud jika saya hanya membuat perusahaan lalu mengejar seperti apa yang dilakukan oleh Elon Musk. Memang benar apa yang dilakukan oleh Elon Musk itu sangat bagus sekali. Itu wajib kita apresiasi. Tapi bagi saya, ya, permasalahan yang harus saya ikut campur, ikut serta di dalamnya itu tidak hanya permasalahan pride, ya. Bikin perusahaan lalu keren seperti Elon Musk bikin mobil, tidak itu. Ya, tujuan saya bikin mobil listrik pun bukan untuk bikin pabrik mobil listrik, tapi untuk memicu anak-anak muda di seluruh Indonesia bahwa kita bisa melakukannya kalau kita berkolaborasi bersama-sama. Cukup teman-teman saja nanti kelak yang akan mewujudkan perusahaan elektrik motornya masing-masing. Saya merasa tugas saya saat ini adalah mendampingi anak-anak muda, mengajak mereka berani berkarya bersama Lentera Bumi Nusantara. Ya. Dengan saya tidak memiliki perusahaan seperti itu, saya menjadi bebas untuk berkeliling ke berbagai kampus. Saya bebas pergi ke bukit, pergi ke gunung, bertemu dengan petani, bertemu dengan peternak, sehingga saya tidak disibukkan seperti kesibukan yang dilakukan oleh Elon Musk itu. Jadi alasannya adalah pilihan saya saat ini membangun diri dan membangun negeri bersama anak-anak muda dengan LBN saja. Dan silakan nanti teman-teman yang membuat perusahaan-perusahaan yang hebat itu, ya, saya akan mendukung. Jadi itulah sebabnya saya tidak bikin Riki Motors, Elson Motors, dan lain-lainnya. Oke. Mungkin kalau saya menyimpulkan Pak Riki fokus di pengembangan SDM-nya ya Pak ya. Nah, supaya SDM itu akan melahirkan ribuan Riki Motor atau Riki Elson atau Elon
calon mas di Indonesia. Benar sekali. Ya, mungkin kita masih punya satu pertanyaan lagi atau dua pertanyaan lagi menjelang 10.45 untuk sesi ini. Nah, ini sepertinya pertanyaan ini mengajak Pak Riki Bengkulu nih. Mudah-mudahan suatu saat kita berharap Pak Riki bisa datang ke Bengkulu. Ini Insya Allah nomor 3, saya akan datang ke Bengkulu. Amin. Pertanyaan nomor 3, energi terbarukan apa yang cocok untuk Bengkulu? Ya gitu Pak Riki. Silakan Pak. Energi terbarukan apakah yang cocok untuk Bengkulu? Ya. Cocok ini itu berdasarkan siapa? Ya, jadi cocok itu nggak ada scientificnya. Cocok itu ya sekenanya. Jadi sebenarnya kita bukan bicara cocok. Untuk kita bisa ditanyakan kepada siapapun, nggak akan keluar jawaban apa yang cocok untuk Bengkulu. Tapi apakah yang akan diperjuangkan oleh teman-teman di Bengkulu bersama berkolaborasi baik secara internal maupun secara eksternal untuk mengembangkan potensi energi terbarukan di daerahnya harus dimulai dari sekarang. Untuk itu maka ya anak-anak muda kita harus dibekali dengan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan itu. Ya, kita bekali mereka dengan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi energi angin, potensi energi matahari, potensi energi biomasa, potensi ya. Setelah kita mengetahui potensi-potensi tadi itu, kita bekali mereka dengan semangat untuk mencoba melakukan riset dan penelitian serta pengimplementasian teknologi itu sedikit demi sedikit, ya. Lalu terus diperbaiki. Dari sanalah nanti kita tahu mana yang ya paling baik untuk Bengkulu. Kita tidak bisa memilih dari awal. Ya udah kita ini saja, tidak bisa seperti itu karena berbagai potensi ada di sana. Maka pahamilah segala potensi yang ada itu dulu. Kaji dengan baik dan lakukan riset-riset untuk menunjang bagaimana cara implementasikannya. Dan saya rasa Universitas Bengkulu dengan sivitas akademinya, baik Fakultas Teknik maupun Fakultas MIPA dan Fakultas Sosiologi dan lain-lainnya itu sangat bisa berkolaborasi untuk memetakan dengan baik potensi energi terbarukan yang ada di Bengkulu. Dan Ricky Elson tidak tahu apa-apa tentang itu. Terima kasih Pak Riki. Pak Riki, ini masih banyak sekali pertanyaan. Mungkin kami mau konfirmasi lagi ke Pak Riki. Mungkin di antara peserta, ini jumlahnya ratusan ini, seandainya ada yang ingin menghubungi Pak Riki lebih lanjut, dibolehkan ya Pak Riki lewat saya selalu terbuka dan selalu dihubungi orang lewat Facebook, lewat IG, lewat WhatsApp, atau lewat surat atau lewat paket. Jadi silakan, saya selalu terbuka. Ya. Oke, terima kasih Pak Riki. Itu Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa yang masih, saya yakin ini masih penasaran sekali dengan Pak Riki, dengan stylenya Pak Riki, dengan ilmunya Pak Riki. Kami persilakan, tadi sudah diizinkan oleh Pak Riki untuk menghubungi beliau. Ya. Bisa lewat. Sebagai informasi, ya. Teman-teman dari Fakultas Teknik Mesin, Teknik Elektro Universitas Bengkulu sudah banyak yang kerja praktek di Ciheras. Oh ya. Mungkin Psika bisa menyusul Pak Erik. Oh, sangat bisa Pak. Ya. Kami akan membacakan satu lagi pertanyaan Pak Riki, pertanyaan terakhir untuk sesi ini. Ya. Apa saja kegiatan dan bagaimana program kerja serta proses yang ditekankan ketika magang di LBN? Silakan Pak. Oke. Apa yang dilakukan ketika magang di LBN? Jadi di LBN ini, di Lentera Bumi Nusantara Ciheras ini, ketika mahasiswa datang untuk magang, untuk tugas akhir, untuk kunjungan, maka kami mewajibkan beberapa hal. Yang pertama, kami mewajibkan mereka berkumpul di pagi hari jam 8
Ya. Jam 8 kita semuanya berkumpul bersama untuk melakukan briefing pagi. Ya, briefing pagi. Apa yang dilakukan di briefing pagi ini? Mau tadi tidurnya jam 6, mau tadi tidurnya jam 3, mau tadi tidurnya jam 8 malam, pokoknya apapun keadaannya, jam 8 kita sama-sama berkumpul. Itu kewajiban. Dan jam 8 ini apa yang kita lakukan? Kita saling memperdengarkan apa rencana yang akan kita tuntaskan hari ini. Setiap orang harus punya rencananya. Di sini kita tidak menyuruh orang melakukan apapun. Karena apa? Pada dasarnya anak-anak muda itu nggak ada yang mau disuruh. Karena tidak ada yang mau disuruh, maka suruh dirimu sendiri. Ya. Suruh dirimu sendiri, rencanakan kegiatanmu sendiri. Perdengarkan ke orang-orang sekelilingmu. Ya, ini kenapa harus diperdengarkan ke orang-orang sekeliling? Karena kalau hanya diperdengarkan ke dalam hati saja, tangan kita nggak tahu, telinga kita nggak tahu. Jadi kalau nggak kita kerjakan, nanti tangan bilang, lah saya kan nggak tahu kamu punya rencana. Ya, kalau misalnya itu nggak terjadi ya, saya nggak tanggung jawab, bilang tangan. Kaki juga bilang, saya nggak tahu kamu ada rencana pergi ke sana. Ya, itu kita wajib di sini ini melafazkan apa yang akan kita rencanakan di pagi hari itu hingga malam hari nanti. Misalnya rencananya tidur, silakan. Ya, hari ini saya Ricky Elson, rencana saya tidur sepanjang hari. Mohon maaf Bapak dan Ibu, semua peserta webinar kali ini kita masih menunggu pembicara kita untuk terhubung kembali ke room kita. Jadi setelah kita mengucapkan rencana-rencana kita, selanjutnya adalah mengeksekusi dengan baik apa yang sudah direncanakan tadi. Ya. Sepanjang hari, nanti sampai jam 8 malam, kita meminta pasukan kita, semua yang ada di sini untuk eksekusi yang sudah direncanakan. Meskipun rencananya hanya tidur sekalipun, eksekusilah rencana itu. Ya. Dan kemudian sore hari nanti kita berolahraga bersama. Berolahraga, jadi kita tidak hanya melakukan kegiatan yang mengolah pikiran, belajar, mendesain, tapi kita juga olahraga di sore hari. Nanti jam 8 malam kita berkumpul kembali. Dan jam 8 malam itu kita berkumpul untuk masing-masing mengevaluasi apa yang sudah direncanakannya, apa yang sudah dikerjakannya, apakah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Ya. Apakah sudah sesuai dengan rencanakan? Kita meminta mereka mengevaluasi apa yang sudah didapatkan, kenapa berkendala. Nah, kemudian ini dilakukan setiap hari. Kemudian setiap akhir minggu, setelah 1 minggu, kita minta ya, setiap anak-anak yang magang PKL penelitian di CIRAS untuk melakukan presentasi mingguan, supaya mereka terbiasa untuk menyampaikan ide-idenya, supaya mereka terbiasa menyampaikan gagasannya dengan baik. Kita berikan 10 menit kepada mereka untuk melihat apa yang telah mereka kerjakan selama 1 minggu ini, ya, sehingga mereka bisa melihat jejak langkah mereka dalam waktu yang pendek 1 minggu, dan mereka terbiasa untuk berkomunikasi. Kemudian setelah mereka 1 bulan, ya, lalu kita latih mereka untuk presentasi akhir, ya. Selama 1 bulan itu apa yang telah didapatkan. Jadi kita membiasakan mereka untuk ya, mengeksekusi rencana-rencana dengan step yang kecil, ya, supaya mereka tidak dibebani oleh masa lalu dan masa depan. Jadi mereka terbiasa untuk mengeksekusi apa yang direncanakan hari ini sebaik-baiknya. Itulah yang kita lakukan di CIRAS. Namun di CIRAS kita tidak semata-mata belajar teknologi, ya. Di pagi hari sebelum briefing boleh ikut kegiatan di kandang, membersihkan kandang, memberi makan sapi, memberi makan domba, atau di siang hari boleh ikut pergi mencari jerami,
atau boleh pergi ke kebun-kebun, ikut memetik kelor atau ikut memproduksi kelor, ya. Begitu banyak yang bisa dilakukan dan kita memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada adik-adik mahasiswa ataupun teman-teman yang melakukan penelitian di Ciheras. Begitu kegiatan Ciheras secara ringkasnya. Oke, baik Pak Riki, saya rasa sudah sangat jelas sekali jawaban Pak Riki untuk pertanyaan tadi. Ini sudah lewat lagi waktu ini kita, Bu Elvi, karena tidak terasa sekali kita berbincang-bincang dengan Pak Riki. Untuk sesi ini saya rasa sudah kita akhiri untuk sesi ini. Nanti kita akan mohon kesediaan Pak Riki untuk sesi berikutnya ya. Ya. Dan Insya Allah sangat bersedia. Ya, selaku moderator untuk sesi ini saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan saya, Pak Riki. Saya yang sangat minta maaf karena jaringan internet saya putus-putus. Sama-sama. Dan kepada Bapak Ibu peserta adik mahasiswa yang belum mengisi link absensi, kami persilakan. Dan setelah ini kita akan memasuki sesi yang kedua. Kami mohon kepada Bapak dan Ibu dosen yang berkenan untuk bergabung, kami persilakan. Dan kepada mahasiswa kami persilakan untuk sementara waktu untuk meninggalkan room, karena ini pembicaraan orang dewasa ya. Terima kasih buat adik-adik mahasiswa yang telah ikut dalam kegiatan webinar ini. Sampai berjumpa di Ciheras atau sampai berjumpa nanti di Bengkulu. Amin. Insya Allah saya akan mengunjungi UNIP ya. Amin, amin. Mudah-mudahan Pak. Kami akan menunggu Pak di Bengkulu dengan senang hati. Kami akan menunggu Bapak di Bengkulu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Riki dan Bapak Ibu peserta dan adik mahasiswa semua dari Sabang sampai Merauke. Semoga acara ini menjadi barokah untuk kita semua. Amin. Menjadi amal baik di sisinya. Saya serahkan kepada Bu Supiati sebagai pembawa acara untuk melanjutkan acara. Terima kasih.